Assalamualaikum. Yuk kita belajar listrik statis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam listrik statis, kita akan belajar dulu atom, ya. Atom itu terdiri dari suatu inti atom, di mana inti atom itu terdiri dari muatan yang positif yang disebut dengan proton dan muatan yang netral atau disebut dengan neutron. Oke. Di luar ada kulit atom, kulitnya. Kulit itu ada kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, pada bagian luar atau pada bagian kulit ini ada muatan yang negatif. Suatu atom dikatakan netral apabila banyaknya muatan negatif sama dengan banyaknya muatan positif. Kalau di sini protonnya 2, elektronnya adalah 2. Itu berarti posisi daripada atom itu memang posisinya netral. Jadi negatif itu disebut dengan elektron, sedangkan yang positif disebut dengan proton. Oke. Sedangkan yang netral disebut dengan neutron, yaitu muatan netral. Nah, kata lain dari elektron terkadang disebut juga dengan anion, ya. Dan kalau proton itu adalah kation. Oke, kita harus tahu istilah-istilah ini, ya. Sekarang apa itu listrik statis? Listrik statis adalah gejala kelistrikan yang disebabkan karena ketidakseimbangan muatan. Jadi, benda-benda yang asalnya netral, ketika digosok dengan benda lain akan timbul muatan. Dan itulah yang disebut dengan listrik statis. Ya. Contohnya adalah suatu penggaris, ya. Dia digosok dengan kain, yaitu kain wol. Nah, setelah digosok-gosok ternyata ada elektron-elektron yang berpindah. Dari mana? Dari kain wol ke penggaris. Apa tadi elektron? Muatan negatif, gitu. Sehingga yang asalnya kedua-duanya netral, karena elektron dari wol itu pindah ke penggaris, otomatis penggaris ini akan kelebihan elektron dan menjadi muatan positif. Dan kain wol itu karena elektronnya berkurang, muatannya menjadi muatan positif. Ini negatif ya, ini positif. Apalagi yang bisa digosok-gosok, contohnya adalah sisir dengan rambut. Nah, sisir dengan rambut ternyata setelah digosok-gosok ada elektron juga yang berpindah. Ingat ya, yang selalu berpindah itu adalah elektron, bukan proton. Karena elektron berada pada kulit terluar dari suatu unsur. Yang suka pindah-pindah adalah elektronnya. Nah, ketika elektron dari rambut pindah ke sisir, sama seperti penggaris, sisir bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Lalu apalagi yang bisa digosok menjadi listrik statis, yaitu adalah kaca. Kaca digosok dengan apa? Dengan kain sutra. Kain sutra. Kain sutra. Ketika kaca digosok dengan kain sutra, ternyata elektronnya yang pindah bukan dari kain sutra, tetapi dari kaca ke kain sutra. Ya. Nah, elektronnya pindah. Sehingga yang menjadi negatif adalah sutranya bermuatan negatif dan kacanya bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, apabila dia melepaskan elektron menjadi positif, apabila dia menerima elektron menjadi negatif. Ingat, itu prinsipnya. Lalu setelah terjadi perpindahan ini, kalau kita gosokkan nih antara penggaris, kita gosokkan dengan sisir, kita dekatkan maksudnya. Ini kan muatannya kan sejenis. Ketika didekatkan akan ada gerakan tolak-menolak. Ya. Karena apa? Karena muatan sejenis akan mengakibatkan benda tolak-menolak. Ya, terjadi gaya tolak-menolak.
Jadi terkadang fisika itu penuh keajaiban, ya. Tolak menolak itu bukan berarti ada apa itu dia bergerak menolak, bukan, ya. Itu ilmu fisika. Nah, ketika muatan itu tidak sejenis atau muatan tidak sejenis, akan terjadi tarik menarik. Tarik menarik. Contohnya kalau namanya penggaris itu didekatkan dengan rambut, kan tadi sudah digosok-gosok, terus didekatkan dengan rambut, akan tarik menarik karena sudah mempunyai muatan negatif dan positif. Lalu apakah ada alat untuk bisa mengukur adanya muatan atau tidak? Ya, ada. Ada suatu alat yang bernama elektroskop. Elektroskop ini bisa untuk melihat ada tidaknya muatan. Terdiri dari kepala, batang, dan daun elektroskop. Nah, ketika daun elektroskop ini kuncup, ya, kita dekatkan suatu benda, ya, yang netral, tidak bermuatan, itu elektroskopnya tidak bergerak, daunnya ini tetap kuncup. Tetapi apabila yang didekatkan itu benda yang bermuatan, contohnya benda ini bermuatan negatif, akan disambut oleh si proton atau muatan positif yang berlawanan. Kemana muatan negatifnya? Muatan negatifnya akan pergi ke menuju daun elektroskop dan dia akan mengembang. Terjadi tolak menolak pada daun elektroskop. Begitu juga apabila yang didekatkan itu muatan yang positif, ya, positif, dia akan disambut oleh yang negatif, gitu. Dan yang positifnya kemana? Yang positifnya dia akan pergi kemana? Ke daun elektroskop, dan menyebabkan daun elektroskop itu mengembang. Karena apa? Terjadi tolak menolak antara muatan sejenis. Nah, inilah elektroskop fungsinya untuk mengetahui ada tidaknya muatan. Tetapi kita tidak tahu muatan itu positif atau negatif, hanya kalau daun elektroskopnya itu mengembang berarti ada benda yang bermuatan. Kalau tidak mengembang berarti benda yang didekatkan itu adalah netral. Itu ya. Assalamualaikum.